Jadi sekarang saya berada di kawasan ekosistem gajah. Jadi di sini memang terdapat banyak gajah, baik itu gajah liar dan juga gajah jinak. Namun kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk dapat melihat bagaimana pemeliharaan dan juga merawat gajah yang ada di Pusat Konservasi Gajah yang ada di Kabupaten Tebo. Rencananya adalah ekowisata minat khusus ya, di mana semua orang layak untuk menyaksikan bahwa kita di KEE itu punya satwa liar, terutama gajah. Berada di wilayah Bentang Alam Taman Nasional Bukit 30 Tebo, Provinsi Jambi. Kawasan ini menjadi satu-satunya pusat informasi konservasi gajah PIKG. Menjadi salah satu daya tarik wisata ekoturism. Masyarakat hidup berdampingan langsung dengan satwa liar di sini. Masyarakat bisa berbaur dengan gajah di alam gitu kan. Ini yang konsep berbagi ruang, di mana masyarakat juga punya ini untuk hidup, dan gajah juga bisa hidup di lingkungan itu gitu. Senang rasanya bisa berada di sini. Melihat langsung, mempelajari mamalia darat terbesar, diasuh dengan sangat baik dan dijaga dengan sepenuh hati. Menikmati habitat aslinya di hutan. Nah, sumber makanan gajah masih banyak tersedia di Bentang Alam Bukit 30 ya. Kita bilang KEE Datuk Gedang sebenarnya, karena kenapa dibilang Datuk Gedang, karena masyarakat kita lebih ke Datuk Gedangnya gitu kan. Jadi gajah dibilang sama masyarakat Tebo adalah Datuk Gedang. Istilah Datuk Gedang sendiri merupakan perumpamaan gajah bagi masyarakat sekitar, yang berarti sosok bertubuh besar yang dihormati. Dahulu, gajah menjadi sahabat bagi manusia lainnya yang hidup di wilayah Bentang Alam Bukit 30 dan hidup berdampingan langsung hingga saat ini. Nah, kita sendiri di Tebo masih memiliki kurang lebih yang sudah kita lakukan penghitungan langsung memakai drone thermal. Itu gajah kita ada 120 ekor. Jadi mencapai 120 ekor individu yang ada di alam. Gajah yang berada di kawasan ini berjumlah 5 ekor. Mereka semua adalah gajah yang jinak. Terdiri dari 2 gajah jantan dan 3 gajah betina. Mereka juga menjadi gajah pengendali yang menggiring gajah liar yang masuk ke kebun masyarakat. Ini ada kasus gajah liar yang ada di belakang desa Skalo. Nah, ini perintah tugas tersebut oleh Kepala Balai, kita diminta untuk menggiring gajah ini keluar dari kawasan desa masyarakat menuju ke dalam hutan. Nah, ini peta, ini Pak Dokter. Ya, petanya sudah ada, ini posisi gajah, kawan-kawan semua. Nah, ini posisi gajahnya sekarang ada di I16 ini. Oke, kawan-kawan, ini kita sudah sepakat untuk mengarahkan gajah dari I16 ke H16, oke ya. Untuk itu kita tutup diskusi ini. Oke, salam konservasi kita. Salam konservasi. Ini kalau gajah kita ini sebenarnya adalah
gajah pengendali. Gajah pengendali. jadi Ini bukan gajah. ramah banget Pak ya. Ya, gajah pengendali ini adalah gajah yang akan menggiring gajah liar apabila masuk ke kebun masyarakat. Gajah-gajah liar yang berada di lokasi kawasan Bentang Alam Bukit 30 umumnya sudah dipetakan dan dipasang GPS collar sebagai upaya untuk pencegahan konflik manusia dan gajah. Memudahkan dalam memantau keberadaan berdasarkan kelompok-kelompoknya. Di mana setiap tahunnya, kelompok tersebut akan berkumpul menjadi satu kelompok besar di areal sekitar Sungai Menggatal. Kali ini saya akan menaiki gajah bernama Leo. Gimana nih cara saya bisa naik nih Bang? Oh, ada instruksinya ya? Ya. Oke. Nah, ayo. Silahkan naik. Jadi gimana nih naiknya? Pijak kaki kiri ini lah. Yang mana ini? Ya, Oke. kaki kanannya di situ, Oke. tangannya di kuping ya. Di kupingnya. Ya. Mana nih? Nah, Pegangan. langsung pijak ini. Ayo angkat. Gitu. Pegang gini nggak apa ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, naik, cut, tinggi. Bilang tinggi. Tinggi, tinggi. 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 Nah, langsung langkah kaki kirinya ke atas. Nah, Oke. Kalau untuk jadwal ngasih makannya kapan? kalau jadwal kasih makan ya malam. Malam Habis ya? mandi kan sore itu ya kita kasih makan. Heeh. Nah, pas maghrib kita kasih misalnya 1 ikat. Nanti jam 9 kita kasih lagi, terus sampai jam 11 gitu. Saya akan mencoba mengikuti patroli gajah di hutan. Menaiki dan ikut merasakan betapa akrabnya mamalia darat ini kepada manusia. Melihat lebih jelas habitat hidupnya. Seru rasanya. Suasana hutan dan alam sekitar juga membuatku merasakan hal yang tidak biasanya. Sudah banyak peneliti yang datang. Teman-teman dari teman-teman mahasiswa sudah ke sini juga meneliti tentang gajah Dari liar, luar ya. Jambi Pak ya? Ya, dari UGM juga penelitian di sini. Mm. Teman-teman mahasiswa dari IPB juga pelatihannya juga di sini. Diam. Diam. Nah, jadi ini yang kita inikan ke depannya adalah bagaimana kami juga edukasi khusus itu. Jadi di sini bukan hanya kita gajah itu, tadi mungkin ada dilihat bahwa suruh angkat kaki itu sebenarnya hanya untuk edukasi untuk anak sekolah. Fakta yang mengesankan tentang gajah adalah mereka memiliki bentuk badan yang besar, memiliki banyak atribut. Menjadikan gajah adalah hewan yang sangat mencolok. Terutama jika dilihat dari bentuk daun telinga yang lebar, memiliki kaki yang kokoh, gading yang mengesankan, dan belalainya yang terkenal sebagai alat serbagunanya yang dapat menggeser benda berat, menimba air, bahkan menyapa kerabat lainnya dengan penuh kasih sayang. Kalau pagi mandiin gajah itu jam 8 gitu. Jam 8 ya? Ya, sebelum mandi kita latihan dulu gitu, latihan kesehatan. Jadi dicek dulu ya? Iya, selanjutnya ya sore juga gitu juga. Sorenya kira-kira jam 4 kita mandi lagi, kita latih juga gitu. Sebenarnya awal-awal gajah kalau ketemu sama kita pasti waspada, malu mungkin.
Tapi kalau sudah kenal dan ngertiin kita, dan kita ngertiin mereka, gajah itu pasti mulai terbuka. Dan kita bisa terima kontrol mereka dan berkomunikasi bersama gajah secara langsung. Sama seperti yang kulakukan saat ini, memandikan gajah di sungai. Ini adalah salah satu hal seru. Bisa sedekat ini bermain dengan gajah di sungai. Dan tahukah kalian, gajah yang besar ini ternyata memiliki keseimbangan yang sangat baik. Mereka mampu menaiki jalan yang terjal tanpa terjatuh. Hal ini dibantu oleh sekumpulan serat otot yang kuat dan fleksibel. Setelah mandi, biasanya gajah-gajah jinak di lokasi diarahkan menuju habitat tempat gajah mencari makan. Sejatinya gajah itu adalah hewan yang mudah lapar. Mereka dalam kesehariannya memerlukan makanan sedikitnya 10% dari berat badannya. Inilah yang menjadi daya tarik di sini. Pengunjung dapat memberikan makan secara langsung kepada gajah, bersuah foto di habitat aslinya di hutan, dengan ditemani oleh seorang mahot atau pemandu gajah. Yuk, Leo. Waduh, pinter banget nih makannya. Gun, Iya bang. halo. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Kesini juga? Iya bang. Sama siapa nih? Ini dengan komunitas dari Kabupaten Tebu juga bang. Jadi sekarang lagi ngasih makan gajah. Kasih makan gajah karena ada sebuah keunikan tersendiri lah dengan memberikan gajah, terutama di tempat liar seperti ini. Emang udah berapa kali kesini, Gun? Saya baru pertama kali ini bang. Baru Untuk pertama kali ini. Ini semua rombongan baru Rombongan pertama pertama kali semua? kali semua. Oh, dapat informasi tempat ini dari mana? Kemarin kami melihatnya kan dari media sosial, bahwasannya ada sebuah ketertarikan lah, terutama untuk mengunjungi ekowisata gajah ini. Jadi ada sebuah wisata yang bisa dikatakan kekinian, makanya saya datang ke sini. Dari bagian atas sampai bagian bawah, mamalia darat terbesar ini memiliki banyak keragaman yang luar biasa. Gajah sebagai hewan darat terbesar seharusnya dapat memiliki ruang. Kehilangan habitatnya adalah masalah besar yang mereka hadapi. Kelompok konservasi gajah memberikan ruang bagi gajah untuk bisa berkembang dan melestarikan gajah serta habitatnya. Wah, ternyata asik banget ya, seharian bisa bermain bersama gajah, berinteraksi bersama mereka. Mulai dari pagi tadi ikut mahot untuk memandikan gajah, memberikan makan untuk mereka, serta mengangon.
Mengangon ini adalah mencari makanan kesukaan gajah di kawasan ini karena memang di sekitar kawasan ini terdapat banyak makanan-makanan yang disukai oleh gajah. Dan ini pusat konservasi gajah yang ada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi bisa menjadi salah satu wisata kekinian. Masyarakat bisa berinteraksi langsung mulai dari memandikan dan juga bisa langsung memberikan makan kepada gajah yang diharapkan lokasi wisata konservasi gajah ini juga dapat menyosialisasikan betapa pentingnya hubungan antara satwa gajah dengan manusia untuk dapat meminimalisasi konflik sehingga masyarakat dan juga gajah bisa hidup berdampingan. Aku belajar mengenai banyak hal di tempat ini. Mempelajari dari setiap bagian yang kutemui. Percayalah, bahwasanya tempat ini asik untuk dikunjungi. Tempat di mana para gajah bisa mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari masyarakat. Selain itu, pemandu gajah atau mahot, mereka rela berkorban menghabiskan waktunya hanya untuk menjadi teman dan menjaga keberlangsungan hidup gajah. Mereka mampu menjadikan teman bermain, menjadi pengasuh bagi hewan yang mengesankan ini. Mereka mampu menjadi pelindung bagi gajah, menjadi jembatan agar gajah dan masyarakat dapat hidup berdampingan demi keberlangsungan hidup. Sebagai seorang yang hidup dengan jiwa petualang, aku selalu takjub. Bagaimana hewan sebesar ini membuatku kagum. Bentuknya yang mencolok, perilaku hidupnya, dan bahkan cara mereka menggunakan inderanya. Hewan ini menakjubkan. Mereka memiliki rasa keharmonisannya sendiri. Begitu pula habitatnya di hutan. Aku percaya bahwa keseimbangan ekosistem adalah kunci untuk mendapatkan harmonisasi. Harmonisasi kehidupan antar manusia dan alam sekitarnya adalah jaminan buat keberlanjutan kehidupan di muka bumi ini.